Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu topik paling fundamental di planet kita. Kita akan memulai sebuah perjalanan global melintasi fitur yang paling dominan di bumi, samudra-samudra kita yang maha luas. 71%. Coba deh bayangin angka itu. Artinya hampir 3/4 dari planet kita ini ditutupi oleh satu lautan air asin raksasa yang saling terhubung. Gede banget kan? Oke, yuk kita selami lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita mulai keliling dunia, kita harus sepakat dulu nih soal dasarnya. Apa sih yang sebenarnya kita maksud dengan kata samudra? Jadi, poin paling pentingnya itu adalah semua samudra di dunia ini pada dasarnya saling terhubung. Mereka membentuk satu samudra dunia raksasa yang kemudian kita bagi menjadi 5 wilayah atau cekungan besar ya, biar lebih gampang aja untuk keperluan geografis. Oke, sekarang mari kita kenalan dengan kelima pemain utama dalam tur global kita ini. Nah, tabel ini ngasih kita gambaran yang jelas banget. Lihat deh Pasifik, luasnya itu lebih dari 2 kali lipat Atlantik. Gila kan? Terus bandingin sama Arktik yang jauh lebih kecil dan juga paling dangkal. Angka-angka ini bukan sekedar statistik loh, tapi petunjuk awal tentang karakter unik dari tiap samudra yang akan kita jelajahi. Oke, pemberhentian pertama kita, dua raksasa yang jadi pemisah antara benua-benua besar. Kita mulai dari yang paling besar, yang dinamai Pasifiko atau tenang oleh penjelajah Fernando de Magallahan. Tapi, jangan salah sangka ya, sifat aslinya sama sekali nggak tenang. Ironis banget kan, namanya tenang, tapi justru disinilah letak Palung Mariana, titik paling dalam di planet kita. Nggak cuma itu, samudra ini juga dikelilingi oleh cincin api yang terus-menerus bergejolak karena gempa dan letusan gunung berapi. Jelas, ini adalah raksasa dengan kekuatan geologis yang dahsyat. Sekarang kita pindah ke perhentian berikutnya, samudra terbesar kedua, yang terkenal banget karena bentuknya yang unik dan perannya yang begitu besar dalam sejarah manusia. Lanjut ke Atlantik, namanya terinspirasi dari Titan Atlas di mitologi Yunani, dan emang pas banget karena samudra ini seolah-olah memikul beban sejarah dunia. Bentuk esnya yang khas itu udah kayak jalan raya super yang menghubungkan dunia lama dan dunia baru selama berabad-abad, mendorong perdagangan dan penjelajahan. Dan di dasarnya tersembunyi pegunungan bawah laut raksasa yang membentang dari utara sampai ke selatan. Oke, perjalanan kita berlanjut ke 3 samudra lainnya dan masing-masing dari mereka punya karakter yang sangat khas. Di sini kita lihat dua karakter yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi ada Samudra Hindia, si mesin muson yang hangat. Arusnya unik banget, bisa bolak-balik arah setiap musim, dan inilah yang membawa hujan yang menghidupi miliaran orang. Nah, di sisi lain ada Samudra Selatan. Ini adalah perbatasan liar yang dingin, tempat arus sirkumpolar Antartika, arus terkuat di dunia mengamuk tanpa henti, menciptakan badai-badai dahsyat. Dan pemberhentian terakhir kita membawa kita ke samudra yang ada di puncak dunia. Akhirnya kita sampai di mahkota beku planet kita, Arktik. Ini adalah samudra yang paling kecil dan paling dangkal, hampir terkurung oleh daratan. Lapisan esnya yang tebal bukan cuma jadi ciri khasnya, tapi juga berfungsi sebagai pendingin raksasa bagi bumi. Ini menjadikannya lingkungan yang sangat unik, rapuh, dan juga krusial bagi kita semua. Oke, kita udah lihat samudra di zaman modern. Sekarang, gimana kalau kita putar waktu dan melihat langsung proses kelahirannya yang luar biasa dahsyat? Coba bayangkan proses yang super epik ini. Miliaran tahun yang lalu, planet kita yang masih panas itu kayak menghembuskan uap air dalam jumlah masif. Uap itu lalu mendingin dan duar. Terjadilah hujan selama ribuan tahun tanpa henti. Air hujan ini mengisi cekungan-cekungan raksasa di bumi, dan seiring berjalannya waktu, mineral dari bebatuan di darat ikut larut di dalamnya, menciptakan lautan asin yang kita kenal hari ini. Jadi, samudra kita itu bukan cuma ada, tapi benar-benar lahir dan berevolusi bersama planet ini. Nah, kita udah melakukan perjalanan yang luar biasa ini kan? Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa sih semua ini begitu penting buat kita? Perannya itu fundamental banget. Samudra adalah termostat raksasa planet kita yang mengatur iklim. Ia adalah sumber kehidupan yang luar biasa, pusat dari ekonomi global yang menggerakkan perdagangan dunia, dan juga merupakan perbatasan terakhir bagi penemuan ilmiah di bumi. Kutipan dari para ahli geografi ini mengingatkan kita akan satu hal, hubungan kita dengan laut itu benar-benar fundamental.
Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran. Kita, manusia, telah memetakan permukaan Mars dengan lebih detail daripada dasar samudra di planet kita sendiri. Fakta ini tentu saja memunculkan pertanyaan besar. Rahasia apa lagi yang masih menunggu di kedalaman sana? Sepertinya, perjalanan penemuan terbesar di planet bumi ini justru baru saja akan dimulai.